Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Srinivasa Kalya 6 2018 adalah film berbahasa Telugu yang bergenre drama romantis yang diperankan oleh Nitin sebagai Indukuri Srinivasa Raju alias Vasu dan Rasikana sebagai Padma Raju Sri Devi. Film ini bercerita tentang pernikahan antara keluarga penjunjung tinggi adat dengan keluarga modern yang sibuk berbisnis, sehingga perbedaan itu membuat konflik yang menghalangi kelancaran acara. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Vasu. Dia sedang merayakan pesta pernikahan pamannya. Keluarga Vasu sangat menjunjung tinggi nilai adat, sehingga pernikahan ini tentunya 100% dilakukan sesuai adat. Mimbar pernikahan adalah sakral dan suci, karena di mimbar ini menjadi saksi lantunan doa dan sumpah pernikahan. Nenek Vasu percaya bahwa tradisi seharusnya tidak berubah walaupun zaman terus maju. Saat Vasu melihat kembali rekaman acara pernikahan paman yang bahagia, nenek bilang, saat Vasu dewasa nanti, nenek juga akan menikahkannya dengan cara yang sama. Setelah dewasa, Vasu bekerja sebagai supervisor perusahaan Mumbai yang bergerak di bidang properti. Karena keluarga nomor satu baginya, setiap hari dia selalu menelpon Padu, saudara iparnya, untuk mengabari keluarganya, terutama nenek. Vasu tumbuh sebagai pria yang positif vibes. Dia berhasil meyakinkan Prabu, rekan kantornya yang hendak bunuh diri karena putus cinta, menjadi sadar. Selain cinta, ada hal yang lebih berharga di hidupnya, yakni ibu dan keluarga. Lanjut cerita, saat Vasu dan Pravin hendak ke kafe, tiba-tiba ada mobil nerobos lampu merah dan nyerempet seorang perempuan. Vasu langsung membantunya, lalu mengejar mobil orang-orang brengsek itu dan mencegatnya. Vasu lalu memberi mereka pelajaran karena sudah berperilaku menyimpang. Singkat cerita, sampailah Vasu dan kawan-kawannya di kafe. Di sana, Vasu terpesona dengan wanita yang ditaksir temannya. Wanita ini bernama Sri, yang juga bekerja sebagai waiters. Sri lalu memberikan kopi bertuliskan thank you untuk Vasu, karena sudah menyelamatkannya di kecelakaan tadi. Are you okay? Oh, okay. Okay, I'll see you later. Bye. Dan tak lama, Vasu pun harus kembali bekerja. Bye. Bye. Sesampainya di kantor, head manager memberinya kabar bagus bahwa desain properti Vasu berhasil dipilih oleh Google, sehingga Vasu harus pindah ke kantor pusat di Hyderabad untuk mengembangkan proyek barunya. Vasu lalu mengabarkan berita baik ini kepada keluarganya. Dia akan pulang 5 hari lagi. Setelah merayakan pernikahan teman kantornya, nenek senang dan berencana akan menikahkan Vasu, dan Bibi ingin Padu yang menjadi mempelai wanitanya. Padu memang menyukai Vasu. Dia berencana menyatakan cintanya setelah Vasu pulang ke rumah. Di sisi lain, Sri yang juga bekerja part-time sebagai pengantar pizza datang ke kediaman Vasu karena teman-temannya memesan pizza. Pravin menawari Sri untuk bergabung tinggal di rumah kontrakan ini karena Priya, teman mereka, pulang kampung untuk menikah, dan Buci tidak ada teman kamarnya lagi. Sri setuju. Kebetulan dia baru aja diusir dari kosnya karena menolak cinta pemilik kos. Sri pun mulai tinggal bersama mereka. Vasu bertanya, dari kalangan apa keluarga Sri ini? Pravin yang sok tahu menjawab, pasti Sri hanya dari keluarga kelas menengah. Ayah Sri bekerja di perusahaan swasta dan menaiki bus, dan kerjaan ibu Sri pasti hanya memasak di dapur. Sri mengiyakannya, meskipun sebenarnya dia adalah anak konglomerat. Ayah dan kakaknya mengurus perusahaan, dan ibunya di rumah memerintah banyak pembantu. Kalau ini adalah Krishna, ayah Sri, merupakan CEO perusahaan RK. Dia orang perfeksionis, memiliki standar tinggi, tak main-main dengan waktu dan terus berpikir maju untuk perusahaannya. Bahkan dia sering menolak undangan untuk hadir di acara pernikahan mitra kerjanya karena menganggap pernikahan hanyalah sebuah acara, tidak lebih dari itu. Scene berlanjut. Di meja makan, Vasu baru saja menelpon keluarganya. Sri bertanya apakah itu telepon dari pacar. Vasu menjelaskan, setiap hari dia selalu mengabari keluarganya meskipun berjauhan. Keluarga akan selalu ada di hati dan pikirannya. Mendengar hal itu, Sri juga ikut menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat malam. Dia juga mengucapkan selamat malam kepada ayah yang lagi sibuk bekerja dengan Kavya. Kavya bilang sudah mengutus seorang pengacara untuk perceraiannya. Suaminya selalu ingin dekat dengannya, sedangkan Kavya punya sifat mirip ayahnya yang hanya memikirkan pekerjaan semata. Laksmi membujuknya untuk bertahan dan memperbaiki hubungan, saling mengerti satu sama lain. Namun Krishna menghentikannya. Dia setuju jika Kavya bercerai dengan suaminya. Di sisi lain, Vasu melihat Priya sedang mengirim undangan pernikahannya pada Padu. Mengetahui itu, nenek menyuruh Padu menelpon Vasu. Nenek berpesan agar Vasu memberi Priya kalung emas sebagai hadiah pernikahan sebagai kenang-kenangan. Agar tak salah milih, nenek menyuruh Vasu membeli kalung bersama teman wanitanya. Maka Vasu meminjam waktu Sri sebentar agar mau menemaninya beli perhiasan. Sri yang menyukai Vasu tentu mengiyakannya. Sesampainya di toko, Vasu memakaikan kalung ke Sri agar dia tahu bagusan mana pilihan motifnya.
Fasu lanjut menelpon Priya agar memilih salah satu di antara beberapa gambar yang dia kirim. Sri bertanya, bukankah ini untuk kejutan? Fasu menjawab, bukankah memastikan apa yang disukai orang itu lebih penting dari sekedar kejutan? Fasu lalu mengajak Sri menjadi pasangannya di acara pesta bujangan Priya dan Sekar. Di pesta, Praven membicarakan tentang kesenangan dan kebebasan hidup Priya akan berakhir saat mereka menikah melalui metafora. Buci pun tak mau kalah dan melakukan hal yang sama. Mereka seakan-akan mengadu nasib siapa yang lebih buruk kalau mereka sudah terikat pernikahan. Sri bertanya, apa pendapat Fasu soal pernikahan? Fasu pun ikut melakukan metafora yang sama, namun baginya, pernikahan adalah tempat sama-sama berbagi. Bukan untuk siapa yang paling susah setelah menikah, melainkan bagaimana bahagianya setelah hidup bersama. Mendengar itu, Sri semakin menyukai Fasu. Dia sangat ingin Fasu menjadi pasangan hidupnya. Semenjak itu pula, Sri lebih sering mencuri pandang saat dirinya dekat dengan Fasu. Hingga suatu hari, Fasu dan teman-temannya terkejut melihat Sri bersama bodyguard-nya. Sri akhirnya memberitahu Fasu kebenaran tentang dirinya sebagai anak dari pemilik perusahaan RK di Hyderabad. Dia telah menyelesaikan MBA-nya di London dan pulang sebelum ikut andil dalam perusahaan. Ayah memberinya waktu 6 bulan untuk melakukan apa saja dengan syarat. Dia harus menyembunyikan identitasnya demi keamanan. Oke dah. Mengetahui itu, Fasu mengerti dan tidak marah. Lalu Sri ditelepon ayahnya untuk segera kembali. Tapi Sri memohon waktu lebih untuk hadir di pernikahan Priya. Ayah mengizinkannya, meskipun itu untuk yang terakhir kalinya. Thanks, Dad. Saat ingin berangkat ke pesta Priya, Sri minta Fasu memiskol HP-nya yang ketinggalan. Angger ka. Lucunya saat Fasu mengambil HP Sri, dia melihat namanya disimpan sebagai My Heart. Itu membuat Sri malu padanya. Jadi sepanjang perjalanan, Sri jadi salting sendiri. Sesampainya di sana, Fasu terpesona lagi melihat Sri yang berpakaian sari. Dia menghampiri Sri dan memakaikan ikat rambut ke pergelangan kaki untuk mencegah Sri dari pandangan yang buruk sembari berkata, kau memberi nama hatiku di kontakmu, dan aku menyimpan namamu di hatiku. Semenjak itu mereka pun resmi berpacaran. Paginya saat pemberkatan pengantin, Pak Menteri datang menghadiri acara mereka. Namun karena jadwal Menteri sangat padat, sekretaris meminta agar acara pemberkatan diminta untuk lebih cepat. Mendengar hal itu, Fasu menghampiri Menteri dan menasihati sekretarisnya. Pernikahan adalah momen yang bahagia, sehingga seharusnya tidak dianggap remeh dan seenaknya dipercepat begitu saja. Acara ini adalah milik para pengantin yang mana mereka lebih berhak menentukan waktu pemberkatan mereka. Meskipun Menteri sangat sibuk, itu tidak boleh mengganggu waktu yang sangat sakral ini. Menteri memakluminya dan menyuruh asistennya untuk bersabar, sehingga pernikahan pun berjalan dengan lancar. Di perjalanan pulang, Sri terlihat sedih. Dia memberitahu Fasu, mungkin mereka berdua tak bisa menikah karena keluarga Fasu sangat menjunjung tinggi nilai pernikahan, sedangkan keluarganya hanya menganggap pernikahan sepele sebagai acara biasa saja. Sri akhirnya pulang dan memberitahu ibunya tentang Fasu yang dia cintai. Respon ibu sangat baik. Tapi dia terkejut melihat ayah dan Fasu telah bertemu. Ternyata Fasu gentle menemui Krishna di kantornya untuk melamar Sri sebagai istrinya. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa Sri tidak berani memberitahu ayahnya secara langsung. Di ruang tamu, ayah ingin satu alasan kuat yang bisa membuat ayah menerima Fasu sebagai menantunya. Sri bilang bahwa jika dia berada di samping Fasu, dia merasa aman seperti dia berada di samping ayahnya. Tak mau membuang banyak waktu, ayah pun langsung setuju dan menyuruh Fasu memanggil keluarganya kemari. Fasu menolak. Sesuai adat, pihak pengantin wanita lah yang harusnya datang ke rumah Fasu. Ini sangat berbanding kebalik di Indonesia ya guys. Meski terlihat tidak senang, Krishna terpaksa setuju. Fasu lalu kembali ke rumahnya di desa dan disambut hangat oleh keluarganya. Fasu mengumumkan bahwa dia akan segera menikah. Dia menceritakan tentang bagaimana dia menyukai Sri dan keluarga Sri sebentar lagi akan datang. Mendengar itu, Padu sangat sedih mengetahui pujaan hatinya akan menikahi wanita lain. Tak lama, keluarga Sri pun sampai di desa Fasu. Hai, Iwardayappa. வணக்கங்க. Krishna sangat jijik melihat sekeliling desa. Apalagi sebelum masuk, mereka harus melepas sepatu dan mencuci kaki. Krishna yang dari awal kurang suka, tak sopan menanyakan berapa mahar yang diinginkan keluarga Fasu. Ayah Fasu beserta keluarga pun menjadi canggung. Bukan mahar yang mereka mau, melainkan hubungan baru sebagai keluarga, bukan bisnis. Krishna akhirnya meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Fasu. Bang, Uncle. Krishna memberinya beberapa kesepakatan tertulis dalam pernikahan yang hanya mereka berdua yang tahu.
Setelah membaca semua, Vasu setuju dengan satu syarat. Krishna harus melakukan apa yang sudah ditetapkan sesuai tradisi selama pernikahan ini berlangsung. Krishna setuju dan Vasu menandatangani kesepakatan tertulis itu. Pulang. Nenek Vasu lalu mengungkapkan keinginannya. Dia ingin pernikahan cucunya dilangsungkan di rumah ini sesuai adat istiadat. Mengingat janji yang baru saja ia buat, Krishna pun setuju. Beberapa hari kemudian, ayah Vasu mendadak memberi Krishna kabar bahwa pertunangan akan diadakan hari Jumat besok ini. Krishna kesal karena pihak Vasu menentukan tanggal pernikahannya sendiri tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Walau begitu, Krishna setuju, tapi dia hanya punya waktu sebentar. Singkat cerita, hari Jumat pun tiba dan keluarga Vasu sudah datang di rumah Sri. Tapi Krishna tak menyambut mereka karena sedang di kantor sebentar. உள்ள வாங்க. என் பேத்தி எங்கம்மா? Saat sampai rumah, Krishna tak membalas pelukan ayah Vasu dan ingin acara to the point saja. Pendeta meminta Krishna memakai baju roti agar acara bisa segera dimulai. Give me a minute. வாங்க. Tak lama, Sri pun turun. Dan mereka melakukan ritual pertunangan dengan hikmat. ஜோசியரே நல்ல முகூர்த்தமா குறிச்சு கொடு. Setelah menghitung hari baik, pernikahan Sri dan Vasu akan digelar pada tanggal 9 Agustus yaitu 15 hari lagi. Krishna menyanggupinya, tapi dia akan datang sehari sebelum pernikahan. Nenek menegurnya, sebelum pernikahan akan ada 36 aktivitas tradisi yang harus dijalankan. Dan Krishna sebagai ayah mempelai wajib mengikutinya. Sesampainya di rumah, seluruh warga datang ke kediaman keluarga Vasu dan menawarkan diri mereka untuk ikut membantu di acara pernikahan Vasu. Selama ini, keluarga Vasu adalah orang yang pertama kali membantu mereka di kala kesusahan. Kini saatnya mereka balas budi. Ayah dan keluarga Vasu sangat bersyukur. Di sisi lain, nenek menelpon Laksmi agar segera datang ke desa untuk melaksanakan pemujaan bersama Krishna. எனக்கு நாளைக்கு கணபதி ஹோமம் பண்ணி Krishna menolak. Dia tak mau buang banyak waktu untuk itu, tapi mengingat janjinya pada Vasu, Krishna pun berubah pikiran. அரேஞ்ச்மென்ட் பண்ணுமா பண்ணு வந்துடுறேன். Sehingga mereka pun kembali ke desa untuk melakukan puja bersama. Lanjut cerita, saat Paman Raju menulis tamu undangan, nenek memintanya mengundang juga keluarga kakek Atreya Puram. Raju menolak. Atreya Puram sudah lama konflik dengan keluarga mereka. Mereka pasti menolak untuk datang. Namun Vasu menasihati Paman agar tetap mengundang keluarga kakek Atreya Puram. Mau bagaimanapun, keluarga tetaplah keluarga. Tidak peduli mereka mau datang atau tidak. Yang penting kita sudah mengundangnya. Tak lama, sesuai perintah Krishna, beberapa tim wedding organizer datang ke desa. Tapi mereka tidak dibutuhkan, karena sudah ada 100 lebih warga desa yang hadir membantu pernikahan Vasu. Tim hero ini malah disuruh istirahat saja. Jadwal selanjutnya adalah berbelanja ke Hyderabad untuk keperluan pakaian pernikahan. Sri tiba-tiba menarik Vasu ke ruangan ganti untuk menciumnya. Tapi mereka harus segera keluar untuk membantu keluarga memilih sari yang cocok. Bibi Vasu ingin membedakan sari keluarga dekat dengan keluarga jauh. Namun Vasu justru ingin semuanya setara agar mereka juga merasakan diistimewakan. Di acara ini, Krishna tak kunjung datang. ஒன்னா இருந்தா நல்லா இருக்கும். Sehingga Vasu menelponnya, namun ditolak berkali-kali karena sedang meeting. Sehingga Vasu pun menghubungi asisten Krishna untuk berbicara dengannya. Krishna menolak datang. Meeting ini sangat penting baginya. Vasu mengingatkannya bahwa seorang pebisnis pantang mengingkari janjinya. Jadi mau tak mau Krishna pun datang juga. Dia membantu Laksmi memilihkan sari yang cocok. Itu membuat Laksmi sangat senang. Keesokan harinya Vasu dan Paman mengantarkan undangan. Mereka juga datang ke keluarga kakek Atreya Puram. Kakek sangat terharu. Mereka masih mengingatnya sebagai keluarga meskipun sudah terjadi konflik berat di antara mereka. Kakek berjanji akan datang 1 minggu sebelum acara dimulai, sehingga Vasu dan Paman pun sangat senang. Sesampainya di rumah, teman kantor Vasu sudah sampai di desanya. Mereka sangat ingin melakukan kegiatan-kegiatan desa yang membuat mereka tidak bisa melupakannya. Karena pernikahan tinggal seminggu lagi, nenek Vasu meminta Vasu bilang ke keluarga Sri harus sudah datang besok pagi. Ayah Sri marah-marah. Dia hanya berkenan datang pada hari pernikahan saja. Mengetahui itu, ayah Vasu kecewa. Impian nenek untuk menikahkan Vasu secara adat akan gagal karena keluarga mempelai wanita hanya datang di hari H pernikahan saja. Vasu menenangkan ayahnya. Dia jamin, besok keluarga Sri pasti datang ke desa mengikuti adat sesuai yang nenek inginkan. Keesokan harinya, Vasu mengejutkan Krishna karena sudah ada di kantornya membagikan undangan. Krishna bilang tidak bisa datang karena sangat sibuk, tapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari mitra kerjanya. Mereka menunda rapat dan proyek sampai acara pernikahan Putri Krishna selesai. Jadi tidak ada lagi alasan Krishna menolak datang ke desa.
Akhirnya keluarga Sri datang tepat waktu, sementara mereka akan tinggal di rumah Padu. Lanjut cerita, pendeta menjelaskan tradisi wajib yang harus Krishna jalani, yakni mengisi 5 pot dengan gandum, mencuci dan mengeringkan nasi talam baru, menulis menggunakan kunyit di layar yang akan dipergunakan pengantin, dan banyak hal yang lainnya. Sri terlihat sangat gembira karena berkat Vasu, keluarganya mendapat pengalaman indah yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Tradisi perayaan pernikahan pun berlanjut. Krishna benar-benar mengalami banyak perubahan. Dia heran apakah ayah Vasu punya banyak keluarga. Ayah Vasu menjawab, jika kau berbuat baik kepada orang lain akan menganggap kita sebagai keluarganya pula. Ketika semua keluarga sudah berkumpul, Vasu ingin masing-masing keluarga memberinya nasihat pernikahan. Nenek adalah orang pertama yang memberi mereka nasihat pernikahan. Dilanjut dengan ayah Vasu yang mengibaratkan pernikahan seperti angkawe, yang intinya cinta di antara suami istri akan dimulai di puncak dan berakhir pula di puncak. Terakhir, Vasu ingin Krishna memberinya nasihat, tapi Laksmi menawarkan diri mewakili semuanya. Ia berkata, sebagai wanita, kami akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan rumah tangga. Itu memang capek, tapi semua itu terasa ringan ketika suami kami menghargai pekerjaan ini. Perhatian suami untuk istri lebih berarti dibanding harta yang melimpah. Seperti Sari yang dipilihkan suamiku ini. Aku sangat menyukainya. Ini adalah kedua kalinya ia memilihkan Sari untukku dalam 25 tahun perkawinan kami. Di awal menikah dan di acara pernikahan Sri. Kami sebagai wanita sangat pandai menyembunyikan luka, tapi tak pandai menyembunyikan cinta untuk suami kita. Sri sangat beruntung mendapat keluarga Vasu yang harmonis ini. Krishna sangat terkejut mendengar pidato istrinya. Sampai-sampai keesokan harinya dia mengambil waktu sendiri untuk merenung di pinggir sungai. Hari pernikahan pun tiba. Vasu dan Sri dimandikan dan mengikuti tradisi pemberkatan. Padu panas melihat itu dan menghilang entah kemana. Nenek pun mencarinya. Vasu menyuruh nenek istirahat dan dia akan mencari Padu. Akhirnya Vasu menemukan Padu yang menangis sendirian. Padu pun jujur. Sebenarnya dia sangat menyukai Vasu sejak kecil, tapi nyatanya Vasu malah menikahi wanita lain. Tapi Vasu tidak merasakan hal yang sama. Sekalipun dia tidak menikahi Sri, perasaannya terhadap Padu tak akan berubah. Padu setidaknya sudah jujur tentang perasaannya dan lega. Di sisi lain, Kavya mengabari ayahnya bahwa Menteri PA ingin menelponnya. Krishna menolak, dia sudah menunda proyek ini minggu depan karena ingin fokus di acara pernikahan Sri. Kavya heran dengan perubahan drastis ayahnya yang sebelumnya tergila-gila dengan bisnis dan waktunya. Mitra-mitra kerja Krishna juga sudah datang ke pernikahan dan terkesan dengan pernikahan tradisional yang diadakan. Saat Kavya memberesi lembar kerja di koper ayahnya, ia tak sengaja melihat kesepakatan yang Krishna buat untuk pernikahan Vasu. Di sisi lain, Vasu sudah dipersiapkan untuk datang ke aula pernikahan. Vasu sangat tegang dan banyak pikiran saat didoakan. Dia mengingat kembali apa yang sudah terjadi sebelum pernikahannya dan kepercayaan semua orang kepadanya tentang pernikahan ini. Namun dia sudah terlanjur menandatangani kesepakatan itu dengan Krishna sehingga dia tak kuasa untuk melanjutkan pernikahan. Dia berdiri dan mengatakan kebenarannya kepada semua orang. Dia minta maaf pada Krishna karena melanggar janjinya yang seharusnya hanya mereka berdua yang tahu. Nenek bertanya apa isi perjanjian itu. Vasu mengaku telah sepakat menceraikan Sri sebelum pernikahan terjadi. Dia berkata, bagaimana bisa aku mengucap ikrar akan hidup bersamamu selamanya setelah aku menandatangani surat perjanjian itu? Bagaimana bisa aku berjanji tidak akan mengkhianatimu padahal aku berbohong telah menandatangani surat perjanjian itu? Semua mantra sakral itu sangat bermakna di dalam pernikahan dan aku telah mengkhianatimu, Sri. Vasu lalu minta maaf ke nenek karena telah membuat kesalahan besar dan menggagalkan impian nenek untuk pernikahan ini. Tapi Krishna mengambil lembar kesepakatan itu dan angkat bicara bahwa dialah yang salah, bukan Vasu. Krishna berbicara tentang pengalamannya dan kesadaran dirinya selama ini. Sudut pandangnya terhadap pernikahan yang sudah berubah selama tradisi pernikahan ini berlangsung. Dia berkata, baru kali ini aku melihat Sri bahagia saat aku mengikuti ritual dan tradisi pernikahan. Bagaimana istriku bahagia hanya karena aku memilihkan sari baru untuknya. Dan setelah mengenal keluarga ini, aku jadi sadar bahwa kebahagiaan sejati keluarga bukan dari kekayaan atau pencapaian di perusahaan, melainkan perhatian, penghormatan, dan kenyamanan yang seharusnya diberikan. Aku akan sangat beruntung memiliki menantu sepertimu, Vasu. Krishna akhirnya merobek lembaran kesepakatan itu dan meminta maaf kepada semuanya. Keluarga lalu sepakat akan melanjutkan pernikahan ini. Tapi Vasu memastikan dulu apakah Sri berkenan memaafkannya. Sri menjawab, pinjamkan waktumu seumur hidup untuk menebus kesalahan besarmu ini. Semua orang pun lega dan pernikahan pun dikelar dengan penuh hikmat dan sakral. Sebaiknya tradisi pernikahan tetap dijalankan dan dilestarikan walaupun zaman sudah berubah,
Karena itu sangat bernilai dan memiliki hikmah yang baik untuk semua orang. Pernikahan Vasu dan Sri membuat dampak perubahan yang sangat besar bagi orang-orang di sekitar mereka. Kavya yang sudah mengerti nilai pernikahan tidak jadi menceraikan suaminya. Pravin yang tidak percaya dengan pernikahan akhirnya menikah dengan Puci. Hubungan Rajesh dan istrinya pun sudah berubah dan tidak lagi mengekang atau menyembunyikan. Begitu juga dengan Ajay dan tim pengelola acara. Mereka memberitahu ke orang-orang bahwa pernikahan bukanlah sekedar acara, karena banyak nilai yang baik yang terkandung di dalamnya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.